Ya, acara penolakan seluruh pendirian gereja Di Papua, gue menjadi minoritas dan gue tinggal bersama Mama Gembala. And I have no idea what Mama Gembala is. Dan setelah temen gue ngasih tahu apa itu Mama Gembala, yang ada di pikiran gue waktu itu, gimana caranya gue sholat? Apakah gue akan diizinkan untuk beribadah? Gue deg-degan, gue takut. Terus Mama Gembala tuh selalu bacain Alkitab untuk anak-anaknya sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Gue bener-bener ketampar lah, menampar gue untuk lebih taat kepada Tuhan. Kan beda keyakinan ya. Jadi kalau gue kan berdoa kayak begini, kalau Mama Gembala, anak-anaknya mereka berdoa kayak begini kan. Nih. Kok gue ngerasa aman ya? Kok gue ngerasa tentram ya? Walaupun dengan perbedaan agama ini. Saat itu juga gue bener-bener kayak gue cinta nih sama Papua. Hal-hal negatif yang selama ini gue pikirkan tuh langsung hilang semuanya. Gue kangen banget sama Papua. Ternyata masih ada orang seperti itu ya. Astagfirullah. Saya itu Islam, Mak. Saya itu asli orang Sunda, saya asli orang Banten. Kenapa saya bela-bela umat Kristen? Karena saya itu dulu besar-besar di Kalimantan Barat ya Pak ya Mbak ya. Dan teman-teman saya itu semua mayoritas beragama Kristen. Jadi saya itu lingkungannya sehari-hari saya pas masih di Kalimantan bersama orang-orang Kristen. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Shalom, sahabat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam kasihnya Yesus Kristus Juru Selamat manusia. Ya, bergejolaknya penolakan gereja di Indonesia mengundang reaksi beberapa Muslim di daerah mayoritas Kristen, karena mereka merasakan betapa mereka dihargai dan dihormati dan diberikan kebebasan untuk beribadah. Walaupun beberapa di tanah mayoritas Kristen seperti apa yang disaksikan pemuda-pemudi berikut ini. Mari kita saksikan video berikut ini. yang acara penolakan seluruh pendirian gereja Di Papua, gue menjadi minoritas dan gue tinggal bersama Mama Gembala. And I have no idea what Mama Gembala is. Dan setelah temen gue ngasih tahu apa itu Mama Gembala, yang ada di pikiran gue waktu itu, gimana caranya gue sholat? Apakah gue akan diizinkan untuk beribadah? Gue deg-degan, gue takut. Terus Mama Gembala tuh selalu bacain Alkitab untuk anak-anaknya sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Gue bener-bener ketampar lah, menampar gue untuk lebih taat kepada Tuhan. Kan beda keyakinan ya. Jadi kalau gue kan berdoa kayak begini, kalau Mama Gembala, anak-anaknya mereka berdoa kayak begini kan. Nih. Kok gue ngerasa aman ya? Kok gue ngerasa tentram ya? Walaupun dengan perbedaan agama ini. Saat itu juga gue bener-bener kayak gue cinta nih sama Papua. Hal-hal negatif yang selama ini gue pikirkan tuh langsung hilang semuanya. Gue kangen banget sama Papua. ternyata masih ada orang seperti itu ya. Astagfirullah. Saya itu Islam, Mak. Saya itu asli orang Sunda, saya asli orang Banten. Kenapa saya bela-bela umat Kristen? Karena saya itu dulu besar-besar di Kalimantan Barat ya Pak ya Mbak ya. Dan teman-teman saya itu semua mayoritas beragama Kristen. Jadi saya itu lingkungannya sehari-hari saya pas masih di Kalimantan bersama orang-orang Kristen. Jadi saya sangat berterima kasih kepada orang Kristen karena orangnya tuh ramah-ramah, apalagi kalau lagi Natalan. Kita nggak main aja ke rumahnya, besok kita dimarah. Itu saya suka banget sama orang Kristen. Saya dulu banyak teman-teman orang-orang Kristen. yang acara penolakan seluruh pendirian gereja Teruntuk ulama Banten, saya mau bertanya nih. Saya juga orang Banten, saya juga beragama Islam. Saya ingin bertanya, kenapa di sana dilarang membangun gereja? Ya,
Emang ada salah apa kalau di sana dibangun gereja? Emang ada dampak buruk apa kalau di sana dibangun gereja? Tidak ada. Kalau bagi saya tidak ada dampak apapun, ya. Karena di Indonesia ini negara NKRI, negara kesatuan, ya. Agama apapun ada di Indonesia, ya. Jadi Indonesia itu bukan agama Islam, ya. Jadi jangan seenak jidatnya kalian melarang umat Kristen untuk membangun gereja. Gereja itu tempat orang beribadah, tempat orang suci, ya. Jadi fungsinya sama juga dengan masjid gitu, tempat kita sholat gitulah, ya. Jadi kenapa kalian melarang untuk pembangunan gereja? Apakah kalian terganggu dengan umat-umat santri-santri? Tidak kan? Mereka juga sembahyang itu, maaf kalau kasar ya, ini maaf banget nih, orang Kristen itu sembahyang itu tidak berisik, ya. Paling berisik di lingkungannya sekitar, di gerejanya doang. Tapi kalau Islam, ya, berisik. Maaf nih, saya juga Islam, maaf. Kita omong kasarnya aja ya. Kita orang Islam pakai toa, ya, kedengaran kemana-mana. Orang Kristen biasa aja mendengarnya, ya. Jadi apalah tangkapan kalian kalau kayak gini? Masa bangun gereja nggak boleh? Orang Kristen mau sembahyang di mana? Gitu. Sedangkan di Indonesia ini bukan orang Islam doang, ya, banyak negara agama-agama lain di Indonesia nih. Kita tuh negara NKRI, udah diatur di Undang-Undang 45, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Bukan keadilan seluruh bangsa Islam, bukan, ya. Jadi kalian tanam tuh betul-betul para ulama-ulama jahanam tuh. Setelah beberapa kesaksian daripada saudara kita umat muslim, mereka begitu bangganya menceritakan betapa mereka dicintai ketika berada di daerah mayoritas Kristen dan tinggal di rumah orang Kristen, tinggal di rumah seorang gembala. Ini sangat luar biasa, saudara. Ya, mungkinlah itu ya, saudara. Toleransi yang dibangun saat ini sudah mulai pudar gitu ya. Toleransi itu udah mulai pudar, artinya teman-teman harus berani melawan intoleran. Seperti kawan-kawan kita yang ada di video ini, dia berani sekali untuk mengungkapkan kesaksiannya, pengalamannya bersama orang Kristen yang beda agama dengan dia, tapi mereka itu menerima gitu ya. Artinya apa? Mereka aja berani untuk melayani Tuhan, untuk bersaksi. Kenapa kita tidak gitu ya? Kenapa kita yang orang Kristen malah takut? Ayo terus melayani Tuhan, jangan takut gitu. Seperti mereka ini, video yang saya tayangkan ini, bagaimana mereka mengungkapkan bahwa Indonesia itu milik perbedaan gitu. Nggak ada yang satu, ataupun oh ini milik Kristen, oh ini milik Islam. Indonesia ini milik perbedaan. Artinya memang kita Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sahabat gereja YouTube, saya berharap juga saudara-saudara gereja YouTube terus bisa menyuarakan ini, terus bisa melayani Tuhan. Kita lihat, malu kita sama sosok pemuda-pemudi yang videonya di TikTok ini. Saya lihat mereka bagaimana melayani dan mereka mengungkap gitu ya. Kita bakar lagi semangat mereka untuk terus mengobarkan perdamaian itu, toleransi itu ya. Itu mungkin dari saya.
pada hari ini terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini, dan jangan lupa bagikan video ini dan komen di bawah. Terima kasih.